Penampakan itu energi sebetulnya. Karena keinginan yang dalam untuk minta tolong. Cuman kita nggak peka. Ada penampakan malah lari, jurig. Nggak ada jurig di semesta ini. Yang adalah ruh-ruh yang belum bisa pulang. Dan setiap yang menampakkan diri kepada kita, pasti ada kaitan dengan kita. Mungkin untuk keluarga kita. Dengan cara apa mereka minta tolong? Karena mereka sudah tidak punya mulut untuk berbicara. Hak untuk tinggal di tubuh ini sudah tidak diberikan lagi. Satu-satunya cara adalah menggunakan energi untuk kita pahami. Kitanya yang nggak paham. Sudah kenal nggak siapa dirimu yang sesungguhnya? Karena kalau kita nggak kenal siapa diri kita yang sesungguhnya, satu bahayanya kita nggak tahu dari mana kita asal. Dua, kita tidak tahu apa sesungguhnya harus kita lakukan di sini. Yang ketiga yang berbahaya saat mati, gak tahu kemana harus pulang. Nyangkut di pohon kemboja. Saya minta dulu sama guru-guru saya minta ditutup supaya saya jangan lihat yang kayak gitu. Yang nyangkut-nyangkut itu, ya kadang-kadang suka kelihatan. Cuman guru-guru saya mengatakan, bagaimana kamu bisa menolong mereka kalau kamu gak lihat? Justru kalau mereka menampakkan diri itu sebenarnya karena mereka ingin didoakan saja. Oh itu. Mereka bukan nakut-nakutin kita. Mereka itu sudah tidak punya tubuh untuk berkomunikasi dengan kita. Satu-satunya cara adalah menunjukkan yang namanya penampakan itu. Penampakan itu energi sebetulnya. Karena keinginan yang dalam untuk minta tolong. Cuman kita nggak peka. Ada penampakan malah lari, jurig. Nggak ada jurig di semesta ini. Yang adalah ruh-ruh yang belum bisa pulang. Dan setiap yang menampakkan diri kepada kita, pasti ada kaitan dengan kita. Mungkin untuk keluarga kita. Dengan cara apa mereka minta tolong? Karena mereka sudah tidak punya mulut untuk berbicara. Hak untuk tinggal di tubuh ini sudah tidak diberikan lagi. Satu-satunya cara adalah menggunakan energi untuk kita pahami. Kitanya yang nggak paham. Itulah, mohon maaf ya, kita tuh terlalu sibuk ya. Sibuk melakukan ini itu sembari tidak pernah menyadari yang dilakukan ini buat apa, dampaknya seperti apa, melakukannya seperti apa supaya hasilnya positif. Oke. Apa manfaat kita mengenali diri? Satu, mudah sekali meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan. Lebihnya kita gampang untuk diasah, kekurangan kita menjadi pelajaran, memotivasi kita untuk terus memperbaikinya. Kan hebat. Dua, kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain sebelum kita berhasil mencintai diri ini seutuhnya. Jangan-jangan karena kita tidak kenal diri kita selama ini, kita tidak cinta pada diri kita sendiri. Jangan-jangan malah menganggap diri ini tidak pantas, tidak layak. Waduh. Pinter, dabdi majalmi bodoh. Orang lain sekolah, biaya dari mana? Jadi terus memposisikan diri sebagai yang tidak pantas. Memposisikan diri sebagai yang tidak layak. Hati-hati ketika kita merendahkan diri kita. Sebenarnya kita sudah merendahkan Allah yang ada dalam diri kita. Maka Allah bilang, ya sudah kalau begitu aku tergantung sangkaan kamu saja. Makanya nasibnya tidak berubah. Masalahnya itu saja. Penderitanya tidak pernah keluar. Selalu di situ-situ saja. Ya, sakit-sakitan, duit nggak punya, konflik banyak. Wah, udah gitu bilang ini mah takdir. Tuhan macam apa yang mentakdirkan hamba yang dicintainya hidup menderita? Kita datang ke dunia ini untuk bahagia loh. Sudah dikasih potensi. Jasmani kita sempurna. Diberi kecerdasan yang bernama otak. Diinstalkan yang namanya ruhku. Dirinya sendiri kepada kita. Kurang apa kasih sayang Allah? Kenapa hidup kita tidak berkelebihan? Kenapa tidak berkelimpahan? Kenapa serba kekurangan? Bukan takdir itu. Itu semua karena kita tidak menggunakan semua potensi yang Allah berikan kepada kita sebaik mungkin. Kita salah tempat. Kita salah asuh pada diri kita sendiri.
Yuk, nggak apa-apalah kita yang sudah tua. Tapi anak cucu kita jangan sampai mewarisi ini semua. Putus. Putus cara hidup yang semacam itu. Potong oleh kita. Jangan mewariskan warisan genetik yang buruk kepada mereka. Kasihan mereka.